Pengamat politik Ali Rifan menilai Partai Golkar lebih berpeluang bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Diketahui KPP digawangi Partai Nasional Demokrat, PKS, dan Demokrat ketimbang Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR yang diusung Partai Gerindra dan PKB. Pak Erlangga dan Golkar ini tentunya menjadi bagian dalam komunikasi yang produktif, dan kita berharap tentunya ada solusi-solusi bangsa yang bisa kita temukan bersama. Dan itu semua tentu perlu proses dan perlu komunikasi yang juga intensif. Nah, disinilah sebetulnya kita berharap jalinan komunikasi ini juga terus semakin baik. Nah, kemudian kalau ditanya tadi apakah kemudian bisa saling bergabung, ya tadi semua sangat mungkin kalau tujuannya baik dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perbaikan terhadap situasi negeri ini, maka sangat diharapkan bersatunya elemen-elemen bangsa. Kalau Golkar sudah mendukung Pak Presiden Jokowi untuk periode 2019, jadi kita tidak berkomentar terhadap skenario. Ya, kalau pertemuan dengan AHY kita bicara mengenai platform, dan juga kita melihat ke depan, dan sekaligus AHY mengundang Rapimnas besok. Ya, tentunya kalau punya persamaan, ya tentunya kita mengharapkan agar kerjasamanya itu lebih erat dan tentu jelas. Gonjang-ganjing di internal Golkar ini sebenarnya menegaskan bahwa cawe-cawe kekuasaan itu kemudian sudah masuk ke dalam konteks kedaulatan partai, dan itu kemudian menjadi, tentu ini konteks internal Golkar, tetapi bagaimanapun juga ada satu situasi yang kemudian seolah ingin dikendalikan, ada baku atur di sana untuk mengendalikan bagaimana arah keputusan partai, bagaimana kemudian koalisi dibentuk, dan ini saya pikir sebuah bentuk kemunduran demokrasi yang sangat serius. Nah, oleh karena itu, apapun argumennya, Mas Bram, sejumlah informasi mengatakan bahwa apa yang terjadi di Kejaksaan Agung misalnya itu adalah bagian dari operasi kekuasaan untuk mengambil cek kosong dari kepemimpinan Golkar, sehingga dengan mengambil alih leadership atau kepemimpinan di internal Golkar, maka kemudian tiket politik dari Golkar bisa diambil. Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar, tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bamsud punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya. Walaupun sudah dibantah oleh Presiden Jokowi, tapi sulit untuk tidak mengaitkan ini dengan manuver istana, manuver Jokowi ini ya. Ini kaitannya dengan tentu saja bagaimana pengamanan Presiden Jokowi pasca dia lengser pada tahun 2024 nanti ya. Kalau saya sering juga mengingatkan bahwa kalau toh nanti Jokowi bisa menempatkan orang-orangnya di posisi presiden dan calon wakil presiden, tetapi kalau dia tidak punya partai politik, ya posisi Jokowi itu akan lemah. Ini kan beda sekali dengan posisinya Pak SBY maupun Ibu Megawati setelah dia lengser jadi presiden, dia masih punya partai politik yang cukup kuat, jadi masih bisa cawe-cawe dalam dunia politik. Tapi kalau Jokowi tidak punya partai politik, bagaimana dia mau cawe-cawe gitu ya? Karena itulah masuk akal kalau kemudian dia melihat Golkar ini dia bisa jadi semacam kendaraan dia untuk nanti dia bisa tetap cawe-cawe setelah dia tidak lagi jadi presiden. Tetapi bagaimanapun juga patut diduga bahwa dinamika di internal Golkar per hari ini betul-betul memberikan political pressure yang cukup serius. Karena bagaimanapun juga ini berpotensi mendelegitimasi kepemimpinan Pak Erlangga. Seharusnya, Mas Bram, internal Golkar solid melakukan perlawanan terhadap upaya untuk mengambil alih dan merendahkan kedaulatan partainya. Nah, inilah situasi yang kemudian bagi kita agak miris. Bagaimana kemudian instrumen kekuasaan hukum, penegakan hukum dimanfaatkan sebagai alat baku atau dalam konteks politik. Golkar berpeluang jadi tambahan energi koalisi perubahan Republik Online.
Golkar terus berkomunikasi termasuk dengan Koalisi Perubahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan bakal capres Anies Baswedan. Taufik mengatakan, Nasdem melihat proses politik yang sedang berjalan masih sangat dinamis. Komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh parpol tetap harus dibuka. Hubungan Golkar dan Nasdem selama ini sangat erat. Kedua ketua antara Pak Surya Paloh dan Pak Airlangga pun sangat erat. Ujar Bri akrab disapa Tobas di gedung DPR Jakarta Rabu 29 Maret 2022. Tobas enggan berspekulasi tentang kemungkinan Golkar akan membentuk koalisi besar bersama Koalisi Perubahan. Menurut dia, dinamika koalisi jelang pemilu 2024 masih sangat mungkin berubah. Tentunya sebagai partai besar, partai yang senior, tentu apabila kita bisa berjalan bersama-sama dengan Partai Golkar. Itu suatu hal yang positif, ujar dia. Hanya saja, Tobas lagi-lagi menekankan komunikasi antar parpol masih terus dilakukan. Tujuannya agar menghadapi pemilu 2024 tanpa perpecahan. Headstopis.com. Tapi, tetap kita akan mengambil sikap positif terhadap hal-hal apapun yang bisa menambah kekuatan kalau ada menambah. Partai di koalisi dan penambahan kekuatan itu tidak bisa dipungkiri, kata dia. Golkar berpeluang jadi tambahan energi Koalisi Perubahan Republik Online. Golkar terus berkomunikasi termasuk dengan Koalisi Perubahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan bakal capres Anies Baswedan. Taufik mengatakan, Nasdem melihat proses politik yang sedang berjalan masih sangat dinamis. Komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh parpol tetap harus dibuka. Hubungan Golkar dan Nasdem selama ini sangat erat. Kedua ketua antara Pak Surya Paloh dan Pak Airlangga pun sangat erat. Ujar Bri akrab disapa Tobas di gedung DPR Jakarta Rabu 29 Maret 2022. Tobas enggan berspekulasi tentang kemungkinan Golkar akan membentuk koalisi besar bersama Koalisi Perubahan. Menurut dia, dinamika koalisi jelang pemilu 2024 masih sangat mungkin berubah. Tentunya sebagai partai besar, partai yang senior, tentu apabila kita bisa berjalan bersama-sama dengan Partai Golkar. Itu suatu hal yang positif, ujar dia. Hanya saja, Tobas lagi-lagi menekankan komunikasi antar parpol masih terus dilakukan. Tujuannya agar menghadapi pemilu 2024 tanpa perpecahan. Headstopis.com. Tapi, tetap kita akan mengambil sikap positif terhadap hal-hal apapun yang bisa menambah kekuatan kalau ada menambah. Partai di koalisi dan penambahan kekuatan itu tidak bisa dipungkiri, kata dia.